Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Melanjuti pelajaran yaitu tentang ayat ta'at, yaitu ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul, dan ketaatan kita kepada ulil amri yang wajib tanpa syarat. Nah, dalam melanjuti pembahasan di sini, Ana sedikit akan memaparkan beberapa pendapat yang ada di kitab ini, arti ulil amri. Ya, amma di sini dikatakan al-awwal al-murad min ulil amri qadatul ummah. Arti yang pertama, ulil amri itu adalah sebagai pemimpin umat. Wa inna kullu man istaslama zamanal hukmi fil mujtama' islami yutlaqu alaihi ulil amri. Jadi siapa saja orang yang dia memegang berserah diri, kita misalnya orang-orang berserah diri kepadanya, kepada orang yang memegang dari maslahat umat atau pemimpin umat atau masyarakat muslim, maka dia dikatakan sebagai ulil amri. Jadi qadatul ummah ini artinya bersifat umum. Wajib ita'atuhu bi suratin mutlaqah. Wajib taat secara mutlak. Hatta law annahu tasallama hadzal maqam bil quwwa wal qahr. Meskipun ketaatannya itu dilakukan dengan paksaan, dengan intimidasi, sebagaimana yang terjadi pada zaman-zaman Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, di mana ketaatan kepada mereka dipaksa oleh Yazid dan Muawiyah laknatullah alaihima, yang masyarakat pada saat itu kalau tidak membaiat kepada kedua dari pemimpin yang zalim ini, maka mereka akan diintimidasi, bahkan akan dibunuh. Wa min duni radiyan nas, meskipun ketaatan itu atau ulil amri itu tidak mendapat restu dari umat. Nah, itu arti yang pertama tentang qadatul ulil amri, qadatul. Lalu dilanjutkan wa hatta law kana man afsaqan nas, meskipun ulil amri itu berbuat fasik kepada manusia seperti Muawiyah dan Yazid dan seterusnya. Lau fatajib ita'atahu, maka wajib taat kepadanya. Walai fa inna ita'atal hukam hatta law kanu min amsalil maghul wa, meskipun ya dikatakan di sini, meskipun ketaatan kepada ulil amri itu seperti mereka yang melakukan kezaliman, pemimpin yang melakukan kezaliman, maksudnya ulil amri yang melakukan kezaliman, ulil amri yang melakukan kefasikan, ulil amri yang melakukan ketidakadilan. Nah, itu diwajibkan taat kepada ulil amri ini. Ini arti yang pertama, yaitu qadatul, yaitu ulil amri adalah qadatul. Arti yang kedua, asani wa zahaba ba'dul mufassirin. Nah, sebelum masuk pada arti yang kedua, waqad zahaba ila hadhihi nazariyah. Nah, pandangan atau pendapat pertama ini banyak jam'un min ulama ya ahli sunnah, banyak dilontarkan oleh bahkan mayoritas ulama ahli sunnah itu mengatakan demikian, bahwa boleh, jadi wajib taat kepada ulil amri atau khilafah, meskipun khilafah itu melakukan kezaliman atau melakukan kefasikan atau melakukan ketidakadilan, atau meskipun ulil amri itu tidak mendapatkan restu dari umat. Nah, itu adalah pendapat pertama. Ini banyak dilontarkan atau mayoritas dilontarkan atau dilontarkan oleh ulama-ulama di sunnah. Akan tetapi kalau kita lihat pendapat ini adalah tidak benar. Tidak mungkin kita disuruh taat, apalagi ketaatannya itu wajib mutlak pada ulil amri atau khilafah seperti Muawiyah, Yazid dan seterusnya, yang mana mereka melakukan pembunuhan, kezaliman, terus kita disuruh taat.
mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana kalau kita misalkan sekolah, kita punya guru, tapi guru kita bermaksiat, guru kita melakukan ketidakadilan, guru kita melakukan kefasikan, apakah kita wajib taat? Apakah kita harus mengikutinya? Kan tidak. Apalagi ini yang berkenaan tentang ulil amri, pemimpin umat, tidak mungkin. Ini pendapat ini sebenarnya pendapat yang tidak logis dan tidak bisa diterima oleh akal sama sekali. Bahkan pendapat ini tidak sesuai dengan maslahat umat Islam. Bahkan kedepannya umat Islam pasti akan dirugikan dengan ulil amri yang seperti ini. Ulil amri yang melakukan apa? Kezaliman atau ketidakadilan. Nah, itu tidak mungkin pendapat ini logis, dan pendapat ini tidak bisa sama sekali diterima oleh akal sehat. Tidak mungkin Allah memerintahkan kepada hambanya untuk taat kepada ulil amri seperti ini yang melakukan kezaliman dan ketidakadilan. Nah, pendapat yang kedua, asani wa zahaba ba'dul mufassirin ila ismati ulil amri wa rafadhu nazariyah sabiqah. Jadi pendapat kedua ini sebagian mufassir berpendapat bahwa ulil amri itu harus ismah. Khilafah atau imam itu harus memiliki sifat ismah, terpelihara dari dosa. Terpelihara dari dosa. Nah, tapi apa? Raf dan mereka menolak pendapat yang pertama, yaitu yang banyak dilontarkan oleh ulama ahli sunnah. Itu mereka menolak pendapat pertama. Wabadiyun an nabi sur wabima anan nas bisuratin amatin ghairu ma'sumin. Sedangkan kalau kita lihat, kalau syarat dari ulil amri itu harus isma, apakah mungkin ada manusia yang isma terpelihara dari dosa di muka bumi ini? Itu kan tidak mungkin. Jadi mereka berpendapat kalau kita mau mencari orang yang ulil amri yang isma terpelihara dari dosa, mana ada, tidak mungkin. Ya tidak akan ada nanti ulil amri akhirnya. Ini pendapat yang kedua mengatakan mereka mensyaratkan ulil amri harus ismah, tapi dari satu sisi mereka mengatakan hal yang tidak mungkin, karena tidak ada manusia di muka bumi ini terpelihara dari dosa. Pasti dia telah melakukan dosa, manusia-manusia ini. Jadi tidak. Jadi mereka berpendapat harus ismah, tapi mereka menolak akan keberadaan orang yang ismah itu. Karena apa? Tidak mungkin. Pasti apa? Annal ummah islamiyah ma'sumatun minal khata' fala yumkin yaqa jami'ul muslim. Tidak mungkin ada di belahan bumi ini manusia yang maksum terpelihara dari dosa. Raghma anna kulla fardin ghairu ma'sum wa ala hadzal asas fa kama anna ita'atullah wa rasul wajibah. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasul itu wajib, yajib. Fakadzalika yajib atba'ul ummah Islamiyah, demikian pula wajib taat atau mengikuti umat atau ulil amri. Tapi mereka mensyaratkan ismah, pendapat kedua, tapi menafikan akan keberadaan. Adapun singkat ya. Adapun pendapat yang ketiga, wa zahaba ba'du ila aktsar min dzalik wa sababu dha'fihim minal muwajahati as-thaqafah al-gharbiyah fa innahum ra'u anna demokratiyah al-gharbiyah ya misdaqun ulil amri. Jadi pendapat ketiga ini pendapat kepada sebenarnya ini adalah pendapat yang pendapat yang lemah sekali, pendapat yang mereka selalu menggembar-gemborkan slogan-slogan demokrasi. Ya, ini demokrasi yang selalu dilontarkan oleh orang-orang Barat, terutama oleh Amerika, ya, yang mereka selalu mengkampanyekan bahwa negara itu harus demokrasi. Tapi sebenarnya apa demokrasi itu? Fa innahum rawa anna demokratiyah al-gharbiyah ya misdaq. Jadi mereka mengatakan bahwa misdaq dari ulil amri itu adalah demokrasi.
Kalau ada orang yang terpilih dihasilkan dari demokrasi, maka itu adalah disebut sebagai ulil amri. Kalau itu adalah kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin. Alla takuna misla hadhihi nazariyat min at-tafsir bir-ra'i. Jadi pendapat ini sebenarnya pendapat bir-ra'i, pendapat dengan tafsir dengan ra'i, dengan pendapatnya sendiri. Dan ini adalah salah besar. Ini adalah bir-ra'i. Alla takuna hadhihi al-ara' min qabil tahmilil masbuqat fi 'ala al-Qur'an. Ini sebenarnya pendapat yang menyalahi dari teks Al-Qur'an. Mudafan ila zalik fa inna demokratiyah al-gharbiyah laysat siwa fikrah barraq wa aniq fi zahir. Jadi sebenarnya pemikiran demokrasi ini adalah pemikiran yang sangat kotor atau pemikiran yang sangat meresahkan. Yang sangat meresahkan. Ada sebenarnya ya gitu. Wal gharbiyun anfusahum la yaruna anna demokratiyatihim manhajun misali fil hukumah bal wajadu anfasahum mutarrin liqabuliha. Jadi sebenarnya demokrasi itu di hadapan kaum barat, mereka sendiri mengatakan demikian. Mereka mengatakan bahwa itu adalah sebagai mereka dirugikan juga. Mereka dirugikan atau itu adalah sebagai simbol pemerintahan mereka, dan mereka harus meletakkan demokrasi secara terpaksa. Jadi mereka melakukan demokrasi itu secara terpaksa. Kalau mereka tidak melakukan demokrasi, maka kondisi mereka akan semakin buruk. Karena itu mereka melakukan demokrasi supaya kondisi yang sangat buruk itu bisa dikurangi oleh mereka. Itu adalah apa? Cara-cara mereka. Jadi sebenarnya mereka terpaksa menjalankan demokrasi itu adalah orang-orang barat. Ini adalah pendapat ketiga. Jadi ulil amri yang dihasilkan oleh demokrasi itulah yang dimaksud. Ini adalah pendapat bir-ra'i, pendapat dengan pendapatnya sendiri. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah pendapat nazariyatu jami'ul ulama Syiah. Jadi ulama Ahlul Bait, ulama Syiah Ahlul Bait mengatakan bahwa ya annal murad bi ulil amri humul ma'sumun, bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah mereka manusia-manusia yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam ayat innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlul bait. Ahlul bait nabi yang disucikan oleh Allah, yaitu wala yumkin an yakuna fi kulli zaman, dan tidak mungkin di setiap zaman illa syahsun wahid maksum, kecuali di setiap zaman itu hanya ada satu imam. Wa hadza sahas kana fi zamanin nuzulil Quran wa ba'da rahilin nabi, dan zaman itu adalah dimulainya zaman dari kepemimpinan itu adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabi, sebagai rasul, dan dia juga sebagai imam. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim adalah sebagai nabi, sebagaimana rasul, dan juga dia sebagai imam. Inni ja'iluka linnas imama. Rasulullah juga demikian. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wafat, barulah kepemimpinan atau konsep kenabian itu selesai, dilanjuti dengan konsep kepemimpinan yang telah diberikan atau disahkan konsep kepemimpinan itu oleh Rasulullah pada waktu atau peristiwa Ghadir yang mana di situ adalah Imam Ali lah yang dinobatkan atau yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, bahwa setelah wafat Rasulullah kepemimpinan dilanjuti oleh Imam Ali bin Abi Thalib atau disebut dengan ulil amri. Dan ulil amri menurut mazhab Ahlul Bait, mazhab Syiah Imamiyah, bahwa ulil amri harus maksum, terpelihara dari dosa. Sebagaimana para anbiya terpelihara dari dosa, demikian pula para imam wajib terpelihara dari dosa. Karena atau berdasarkan ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri,
ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul wajib mutlak tanpa syarat, demikian pula ketaatan kita kepada ulil amri wajib sebagaimana ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Ketika Allah menyuruh kita taat kepada ulil amri, berarti apa? Taat mutlak tanpa syarat. Dan tidak mungkin seorang imam atau ulil amri itu melakukan kezaliman, melakukan kefasikan sebagaimana yang dilontarkan atau pendapat-pendapat mereka yang mengatakan bahwa ulil amri itu boleh melakukan kezaliman. Nauzubillah min dzalik. Ini saja yang bisa Al sampaikan tentang arti ulil amri secara singkat dan secara global, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.